teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu aspek dari pekerjaan kita sehari-hari. Baik, untuk teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Airin, saya alumni dari UI. Dan saya mengambil S3-nya juga di UI, tapi bidangnya itu lebih ke arah dental public health karena memang saya senangnya di lapangan gitu ya. Nah, saat ini saya menjabat sebagai direktur di Global Oral Health Interest Group. Jadi ini adalah satu working group di dalam konsorsium of Universities for Global Health. Jadi di dunia itu ada perkumpulan universitas yang fokusnya pada kesehatan. Nah, anggotanya itu ada sekitar 175 universitas, termasuk Harvard University, Tufts University. Jadi kebanyakan adalah universitas di Amerika Serikat. Nah, mereka punya satu working group di dalam konsorsium ini, namanya Global Oral Health Interest Group, dan saya diminta untuk menjadi direktur di sana. Pengalaman saya adalah banyak di usaha kesehatan gigi sekolah di lapangan, dan itu sudah berjalan sekitar lebih dari 15 tahun. Dan saat ini saya sedang fokus pada bagaimana melakukan inovatif antenatal care. Jadi saya sudah mulai berpikir bagaimana menciptakan bayi yang sehat dari sejak awal gitu ya, sehingga dia tidak perlu lagi menderita penyakit-penyakit, terutama penyakit rongga mulut. Baik, nah sebelum kita mulai, nanti sepanjang acara hari ini ada banyak polling. Jadi teman-teman standby ya. Oke, kita mulai dulu dari polling yang pertama. Tentu ini adalah gambaran yang sehari-hari kita lihat. Ya, kalau kita terima pasien pasti nomor satu ini kelihatan lah gitu ya. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya kita lakukan kalau kita bertemu pasien dengan kondisi seperti ini? Saya hanya meng-highlight gambar ini, tapi tidak berarti pasien itu datang hanya dengan keluhan ini saja. Jadi bisa saja dia datang dengan keluhan gigi berlubang, ada gambar gigi berlubang tapi tidak saya tampilkan. Tapi ketika kita lihat gambar seperti ini ada di mulutnya dia, biasanya kita apakan sih? Ya, silahkan pollingnya ditampilkan. Apa yang biasanya kita lakukan kalau bertemu pasien dengan kondisi gambar seperti tadi? Kita tangani gigi yang menjadi keluhan utama. Kemudian kalau tidak ada keluhan pada karang gigi ini, scaling bisa kita jadwalkan pada kunjungan selanjutnya. Ataukah kita lakukan scaling hari itu juga? Atau sering juga nih saya dengar, ya nggak dilakuin apa-apa, soalnya scalernya lagi rusak. Nah itu juga sering sekali saya dengar. Silahkan, biasanya kita apakan sih kalau bertemu pasien seperti ini? Ya, teman-teman bisa nampak ya ada polling di sana. Kemudian teman-teman bisa menjawabnya. Kalau teman-teman tidak bisa lihat pollingnya, tolong chat sehingga kami bisa bantu. Oke, sudah ada 73 orang yang menjawab. Masih banyak nih yang belum jawab. Ayo. Baik. Oke, kita coba tampilkan ya hasilnya. Silakan Prisma. Oke, jadi teman-teman sekitar 60% melakukan scaling hari itu juga, ada
39% yang akan menjadwalkan pada pertemuan yang berikutnya gitu ya. Tidak ada yang menjawab nomor 3 ya, padahal kemarin waktu saya evaluasi kegiatan, itu banyak sekali dokter gigi yang menjawab tidak dilakukan apa-apa karena scalernya lagi rusak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kenapa sih hari ini saya mengajak teman-teman untuk ketemuan gitu ya? Saya merasa ada sesuatu yang urgent dan kebetulan saya baca-baca jurnal lalu kaget sendiri gitu ya. Jadi untuk teman-teman ketahui saya bukan spesialis perio gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin bertanya yang terlalu advance akan saya carikan jawabannya atau saya rujukan ke spesialis perio gitu ya. Saya hanya seorang general practitioner tapi saya sangat concern pada bagaimana seorang dokter gigi itu mampu menciptakan pasien yang sehat seutuhnya. Hanya itu concern-nya ya. Jadi pada suatu hari saya kedatangan pasien ini sudah beberapa kali saya asuh lewat telecare gitu ya, lewat video call, belum pernah bertemu. Lalu akhirnya kita bertemu dan ketika bertemu saya lakukan kembali triplek dan saya melihat kondisinya seperti itu. Tentu kondisi seperti ini biasa-biasa saja begitu ya. Saya juga waktu lihat ini juga biasa-biasa saja gitu, nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Pasien memang pada standarnya saya biasa suruh dia lakukan ronsen panoramik karena biasanya itu yang jadi keluhan gigi yang lain kan, giginya ada yang bagian belakang ada yang sakit, lubangnya besar begitu kan. Jadi saya melakukan ronsen panoramik sebenarnya untuk gigi yang belakang gitu ya. Tapi kemudian ketika ronsennya jadi itu mengagetkan saya karena begini. Mari kita lihat hasil ronsennya. Ternyata yang saya pikir biasa-biasa saja gitu ya, nggak menimbulkan perasaan apa-apa gitu ya di hati saya gitu, cuma ya plak gitu kan, ya plak disikat lah gitu ya. Tapi lihatlah ketika kita melakukan ronsen panoramik ternyata tulangnya tinggal sekian. Artinya hilangnya sudah sekian tinggi. Hilangnya sudah sekian tinggi. Di situ baru saya rasanya terhenyak begitu ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita anggap tidak apa-apa itu kemudian menjadi sesuatu yang ternyata kerusakannya sudah begitu parah ya. Dan yang menarik adalah pasien ini bilang kalau dia sikat gigi di daerah situ berdarah gitu ya. Karena itu dia berusaha menghindari agar tidak berdarah kan gitu ya alasannya ya. Nah, jadi saya berpikir berarti harus ada yang diubah ya dari cara pandang baik kita sebagai dokter gigi maupun sebagai pasien. Kita harus bisa mengubah cara pandang kita bahwa kalau kita melihat sesuatu berdarah itu bukan berarti biasa-biasa saja ataupun bukan berarti justru harus dihindari, disikat gitu ya. Nah, karena itu saya kemudian membaca banyak jurnal dan baru tadi malam gitu ya bisa selesai mengatur slide-slide-nya bagaimana supaya tersampaikan dengan cukup mudah. Jadi yang menjadi pertanyaan buat saya juga adalah kenapa dari dulu kita tidak punya atensi pada penyakit periodontal gitu ya. Kita kebanyakan bicaranya karies ya, bicaranya gigi berlubang gitu ya. Bahkan kalau percakapan yang sering terjadi begini. Kemarin saya mengevaluasi kegiatan antenatal care ibu hamil gitu ya. Ada ibu hamil yang sudah melahirkan tapi kemudian anaknya meninggal. Lalu kemudian saya bertanya kepada dokter giginya gimana ibu itu? Rongga mulutnya seperti apa gitu kan? Dokternya bisa menjawab begini loh. Giginya bagus dok, nggak ada lubang. Jawabnya begitu. Lalu saya tanya, karang gigi ada? Oh karang gigi banyak dok, gitu kan? Nah terus saya jadi kaget tuh. Berarti
selama ini kita menganggap asal bukan bolong itu masih nggak masalah kan gitu ya. Kita menganggap derajat dari karang gigi, derajat dari gingivitis itu jauh lebih rendah daripada gigi berlubang. Makanya kemudian kita menjawabnya adalah seperti itu gitu kan. Nggak ada gigi lubang kok gitu, kayaknya tuh maksudnya baik-baik saja. Kamu bikin kelas 100. Saya belum cek pemeriksaan di 100. Nah, jadi saya mencari lagi literatur dan jawabannya ternyata begini. Kenapa kita itu tidak aware gitu sama penyakit periodontal, karena rupanya penyakit ini adalah penyakit yang relatively painless, nggak rasa sakit. Jadi dikatakan penyakit ini adalah penyakit yang silent, ya silent. Jadi kayaknya tenang aja gitu ya, tahu-tahu rusaknya udah parah. Itu sebabnya orang tidak aware, kita tenaga kesehatannya juga tidak merasa ada urgensinya gitu ya. Mungkin kita ingat ya, sering sekali kita ketemu pasien ada karang gigi yang berat gitu ya, kita masih bisa bilang gini loh, oh ya nanti deh minggu depan ya karang giginya dibersihin. Kita masih bisa bilang begitu. Saya masih bisa bilang begitu ya. Nah hari ini saya ingin kita semua bisa berubah mindsetnya ya, atas dasar jurnal-jurnal yang saya akan berikan kepada teman-teman. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke dasar, back to basic. Tapi this is a new basic, bukan basic yang lama yang kita ketahui. Ini adalah sesuatu yang basic tapi baru, ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang apa sih itu oral microbiome dan apa sih perannya, kenapa dia begitu penting. Nanti kita akan bahas tentang apa akibatnya kalau terjadi dysbiosis dan penyakit periodontal, dan bagaimana cara kita mensupport oral microbiome. Saya yakin untuk beberapa orang dari kita mendengar oral microbiome aja mungkin baru dengar hari ini, gitu ya. Oke, jadi di dalam rongga mulut kita itu, rongga mulut itu adalah rumah terbesar nomor 2 dari bakteri atau flora normal yang berdiam di dalam tubuh kita. Rongga mulut adalah rumah terbesar kedua. Rumah terbesar pertamanya di mana? Di usus. Kita udah nggak heran ya kalau kita tahu bahwa di usus itu banyak sekali bakteri baik yang berguna untuk pencernaan gitu ya, untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk anti tumor, itu semuanya kita sudah tahu ada di usus. Yang kita mungkin belum tahu, bakteri atau flora normal, rumah terbesar keduanya adalah di rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu paling sedikit ada 1000 spesies. Dan 1000 spesies ini hidup dalam suasana yang baik. Suasana yang baik itu adalah harmoni ya. Harmoni itu kalau kita bilang sehat, maka sehat itu adalah 90% dihuni oleh bakteri yang komensal. 90%. Oke. Nah, mari kita lihat plak. Plak yang sejumput itu, kalau kita lihat, ternyata di dalamnya itu berisi mikrobiota, dan ternyata mereka itu mampu menyusun diri secara teratur, bukan acak. Jadi kalau di sini teman-teman lihat ada warna-warni, satu warna itu menggambarkan satu spesies. Jadi berarti plak ini ketika dia berbaris, itu ada aturannya. Mereka itu berarti bisa berkomunikasi, bisa mengirim sinyal. Siapa yang harus melekat duluan, siapa yang melekat nomor 2, siapa yang melekat nomor 3, siapa yang melekat nomor 4, dan bagaimana kemudian mencetuskan suatu gerakan demo besar-besaran. Itu mereka bisa mengkoordinir diri seperti itu. Ya. Nah, 5 menit sesudah kita sikat gigi, bakteri itu akan melekat kembali.
Tapi melekat kembali kan berarti sepi seperti ini ya. Diawali dengan sepi seperti ini, dia melekat. Nanti kalau 2 hari nggak disikat, dia akan tambah tebal. 5 hari nggak disikat, dia akan tambah tebal. 3 minggu nggak disikat, dia akan terus tambah tebal. Ketika dia 2 hari saja nggak tersikat, yang di bawah sini nih, bakteri yang di bawah sini nggak bisa napas. Kenapa? Ketindihan. Ketindihan nggak dapat oksigen. Akhirnya mati dong, karena dia butuh oksigen. Jadi yang bisa selamat di sini siapa dong? Adalah bakteri yang anaerob. Nah, ketika sudah mulai ada yang mati, disitulah yang disebut kondisinya dysbiosis. Oke. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan lebih lanjut lagi, lebih tebal lagi, yang akan terjadi adalah bakteri-bakteri yang berada di paling bawah ini suasananya menjadi sangat asam karena air ludah tidak mampu lagi membilas, saking padatnya dia. Kalau di sini jadi terlalu asam, berarti yang bisa bertahan di sini adalah bakteri-bakteri yang tahan asam. Nah, ini biasanya adalah kelompok bakteri yang kemudian menyebabkan penyakit karies. Kalau di sini, ini adalah kelompok bakteri yang kemudian menyebabkan penyakit periodontal. Jadi di sini ada 2 kelompok bakteri paling sedikit yang kemudian bisa mencetuskan penyakit kalau kita tidak lakukan manajemen plak ini dengan baik. Nah, ini kalau sudah sampai terlalu padat begini ya, kan seperti perumahan yang udah padat penduduk begini, udah lebih susah ngilanginnya, ya. Nah, kalau kita ingin melihat kepadatan itu, bagaimana caranya? Kita harus punya alat, ya. Nggak bisa kita cuma bilang sama pasiennya, oh ini ada plaknya. Pasien nggak bisa lihat karena plak itu transparan. Jadi harus punya tools, namanya dokter harus punya tools. Kayak dokter umum punya stetoskop, dokter gigi harus punya triplak. Kenapa? Karena triplak ini yang bisa bilang bakterimu itu 2 hari tidak tersikat atau bahkan sudah lebih dari 5 hari yang tidak tersikat dan bakterimu itu menimbulkan resiko apa. Kalau dia warnanya ungu, berarti dia resiko penyakit periodontal. Karena di sana kelompok bakteri yang anaerob. Gitu ya. Tapi kalau dia warnanya biru muda, itu memberikan indikasi pada dokter dan pasien bahwa pasien ini beresiko tinggi terhadap penyakit karies. Karena yang dominan di sana adalah bakteri yang tahan asam. Berarti bakteri yang bisa hidup di pH 3, pH 2 gitu ya, yang otomatis mengeluarkan asam giginya jadi larut. Oke. Jadi tools seperti ini dokter gigi harus punya. Kalau tidak punya, dokter gigi tidak bisa melakukan risk assessment pada pasien. Oke. Nah, ini salah satu penelitian dari tahun 2018. Dia bisa menemukan bahwa pada bakteri yang warnanya ungu, kelompok yang warnanya ungu, per titik, ya, per 1 titik saja, itu misalnya bakteri Lactobacillus, itu tadinya 780.000, tapi begitu dia berkembang jadi biru muda, per titik itu sudah isinya didesak atau dipenuhi dengan 2,7 juta Lactobacillus. Ruangan bakterinya tetap, ya. Jadi artinya ruangannya tetap, tapi komposisinya berubah. Komposisinya berubah jadi Lactobacillusnya yang lebih banyak pada kondisi biru muda. Lactobacillus adalah bakteri yang hidupnya di pH 3. Itu contoh bagaimana sebenarnya triplak itu mampu mengidentifikasi bahkan sampai jumlah atau komposisi bakteri yang patogen. Ya. Nah,
Ketika bicara tentang mikrobiom, mikrobiom itu adalah flora normal gitu ya gampangnya ya. Maka yang harus diraih adalah homeostasis. Homeostasis itu kondisinya seperti kebun. Ingat aja kebun seperti ini. Banyak sekali spesies bunga, warna-warni, di sana juga ada rumput gitu ya. Tapi kan semua kebun ini harus dirawat. Ada yang harus diberi air, ada yang harus dapat sinar matahari, ada yang harus dipotong, ada yang harus dipangkas. Makanya ada tukang kebun yang akan teratur merawat kebun, ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau kebun tidak dirawat? Ya, sebentar aja akan rumputnya tumbuh tinggi, jadi ilalang. Ilalang ini akan mendominasi, kemudian mematikan tanaman-tanaman yang lain. Itu kan gampang sekali, kita nggak usah jauh-jauh, pergi aja keluar, lihat di pinggir jalan, lihat di kebun kita sendiri, kita akan sudah paham bahwa sesuatu yang tidak di-manage itu akan menjadi sesuatu yang sakit gitu ya, sesuatu yang tidak balance lagi. Nah, kondisi tidak balance lagi inilah yang disebut dysbiosis. Oke. Nah, yang harus diingat ketika saya bilang setimbang, setimbang itu bukan 50-50. Setimbang itu ternyata harus 90% didominasi oleh bakteri yang baik. Lalu 10%-nya isinya apa? 10%-nya isinya bakteri yang oportunis, bukan jahat, oportunis. Dia baru bisa jadi jahat kalau tidak dirawat, ya kan? Kalau tidak dirawat, maka sebentar dia akan membuat kejahatan di sana. Dan ketika dia membuat kejahatan, dia akan mengajak yang lainnya jadi ikut jahat. Contoh, saya sering memberi contoh adalah ruang kelas. Kalau kita punya kelas, di dalam kelas itu ada murid yang baik, ada yang rajin, tapi ada juga yang suka nyontek gitu ya, ada yang nakal. Nah, kita sebagai guru di kelas itu tidak pernah punya cita-cita mulai besok yang nakal dan yang suka nyontek saya bunuh semua supaya kelas saya isinya hanya anak-anak baik. Nggak pernah kan? Yang kita lakukan adalah kalau saya mau ngasih ujian, maka anak yang suka nyontek saya suruh duduk di depan. Lalu kelasnya saya jagain supaya dia nggak bisa nyontek. Ya kan? Itu namanya manajemen. Contoh yang tidak dilakukan manajemen adalah saya memberi ujian, lalu kelasnya saya tinggal. Apa yang terjadi kalau kelasnya saya tinggal? Saya yakin anak sekelas ikut nyontek semua. Bukan hanya anak yang senang nyontek. Tapi bahkan anak yang baik pun akan ikut-ikutan nyontek. Pokoknya sekelas jadi nyontek. Dah ya, itu jadi jelas bahwa kalau tidak dilakukan manajemen, yang baik pun akan ikutan nakal. Ya. Jadi konsep yang sama berlaku untuk mikrobiom. Nah, sekarang mari kita coba pooling dulu. Menurut saya, yang paling menakutkan dari penyakit periodontal itu apa sih? Apakah bisa rusak loh tulang penyangga gigi dan giginya bisa lepas sendiri? Atau menurut saya yang paling menakutkan dari penyakit periodontal itu adalah timbulnya respon autoimun. Dan autoimun itu berarti tubuh menghancurkan dirinya sendiri. Silakan. Oke, sudah banyak yang menjawab. Kita tampilkan hasilnya. Jadi 90% rupanya tidak kena jebakan Batman gitu ya.
kita biasa kalau diberi pertanyaan terus ada jawaban yang lebih panjang, kita akan memilih jawaban yang lebih panjang karena biasanya itu jawaban yang paling benar gitu ya. Dan ternyata grup ini termasuk grup yang sangat cerdas gitu ya. Jadi pasti jawaban yang panjang nih ini ya. Meskipun biasanya kalau di ruangan praktek kita menjelaskan ke pasien gimana? Oh ini ada karang gigi loh Pak, ini nanti karang giginya makin lama makin masuk, nanti lama-lama giginya lepas, gitu kan ya, yang biasa kita terangin ke pasien ya. Oke, tapi hari ini berarti teman-teman sudah ngeh bahwa yang paling menakutkan dari penyakit periodontal itu bukan cuma sekedar tulang yang rusak, gigi yang lepas, tapi ada yang lebih menakutkan lagi yaitu timbulnya penyakit autoimun. Karena ternyata nanti kita akan lihat reaksi periodontal itu adalah reaksi autoimun. Makanya tulangnya bisa rusak sendiri, itu adalah reaksi autoimun. Yuk, kita lanjut. Nah, jadi saya ingatin kembali. Ini dia penyakit periodontal dan ini adalah gambaran periodontal. Kalau kita saya sudah lama sekali nggak pernah lihat gambar periodontal ya, baru karena nyiapin jurnal-jurnal terus baru membaca kembali terus baru ngeh gitu ya. Ternyata jaringan periodontal itu adalah jaringan yang sangat banyak divaskularisasi. Oh, baru tahu gitu ya. Sangat banyak divaskularisasi. Dan kalau kita lihat jaringan periodontal ini punya periodontal ligamen yang kemudian memegang gigi itu dengan erat supaya gigi itu tidak terlepas. Ya. Nah, yang disebut dengan periodontitis, ya, yang kita kenal dengan periodontitis, itu adalah mulai dari sejak lepasnya attachment ini, belum sampai tulang rusak, baru attachment ini lepas saja itu sudah masuk ke penyakit periodontitis. Ya. Mari kita lihat lagi. Nah, ini saya dapat gambar ini bagus sekali menurut saya. Ini sebenarnya nggak baru-baru amat 2014, tapi ini memberikan pemandangan baru buat saya karena saya baru lihat sekali ini. Ternyata periodontal ligamen itu isinya pembuluh darah. Gitu ya. Jadi itu warnanya merah muda karena itu isinya pembuluh darah. Jadi berarti vaskularisasi di sana sangat banyak. Ngeri nggak sih? Begitu itu berdarah, berarti kan pembuluh darah terbuka ya. Vaskularisasinya sangat banyak loh. Pembuluh darah terbuka, berarti bakteri itu akan segera masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Dan kalau di zoom lagi, ini seperti ini. Rumitnya atau banyaknya vaskularisasi di ligamen periodontal tersebut. Ya. Nah ini kalau di zoom lagi, ini adalah aktivitas di dalam area tersebut dan lihat yang merah-merah itu adalah pembuluh darah. Ya. Nah, kalau saya bicara tentang penyakit periodontal, itu meliputi apa sih? Meliputi dua hal. Satu adalah gingivitis. Itu sudah masuk penyakit periodontal. Dua adalah periodontitis. Periodontitis adalah di mana tulangnya sudah rusak, attachment-nya sudah rusak. Itu masuknya ke periodontitis. Mengapa gingivitis dan periodontitis berbeda? Karena kalau masih gingivitis itu masih reversible. Masih bisa dibetulkan. Masih bisa disembuhkan dan kemudian sembuh sempurna. Tidak menimbulkan kerusakan. Kalau masih gingivitis. Tapi ketika sudah terjadi periodontitis yang ditandai dengan mulai lepasnya attachment, mulai rusaknya attachment, mulai rusaknya tulang, di sini sudah fase yang namanya irreversible.
Jadi kalau saya dokter gigi yang baik, tentu sedapat mungkin saya nggak nunggu sampai kondisinya irreversible baru bertindak ya. Betul ya. Kalau saya sudah ketemu karang gigi, itu sudah kondisi irreversible. Karena karang giginya, kalau dia masuknya di sub gingiva, udah pasti attachment-nya udah lepas. Berarti udah periodontitis. Kecuali karang giginya adalah di supragingival. Oke. Nah, gingivitis itu yang sifatnya masih reversible. Diawali dari apa sih? Diawali dari plak yang disbiosis. Plak yang teman-teman selalu bilang, plak itu bisa dihilangkan kok dengan sikat gigi. Dimulai dari plak. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin kita sebagai dokter gigi tidak mengajari pasien sikat gigi dengan benar? Dan menganggap semua pasien udah tahu caranya sikat gigi, cukup kita nasihati, kita bilang, sikat gigi ya Pak, sehari 2 kali. Saya ingin tanya, siapa yang di ruang prakteknya menyediakan waktu untuk mengajari sikat gigi? Hanya untuk menolong pasien agar dia tidak bergerak ke irreversible condition. Menurut saya, sebagai dokter gigi, harusnya disitulah kita memberikan lebih banyak waktu kita buat pasien. Tentang bagaimana dia harus mengenali plak, bagaimana dia harus menghilangkan plak, tekanan seperti apa yang cukup, gerakan seperti apa yang cukup, waktu seperti apa yang cukup untuk membubarkan semua plak itu. Dan apa tandanya plak itu sudah bubar? Kan itu yang pasien harus kita ajari, ya. Nah, kalau saya ingin tanya seberapa cepat sih penyakit menyebar, ini pertanyaan saya juga waktu saya baca jurnal. Karena dulu saya berpikir ya lama lah ya, mungkin sampai bisa jadi periodontitis itu ya lama lah gitulah ya. Ternyata saya salah. Kenapa? Cukup 2-4 hari saja plak disbiosis itu sudah memicu sistem imun tubuh untuk mengeluarkan neutrofil. Neutrofil itu tentaranya yang pertama. Kita punya sistem imun ada 2 ya. Ada yang innate, ada yang adaptif. Nanti ada gambarnya. Jadi ini adalah tentara yang pertama kali dia keluarkan untuk melawan bakteri yang disbiosis. Ingat, bakteri yang disbiosis. Jadi bukan sekedar bakteri. Dia harus disbiosis, baru dia bisa bikin masalah. Ya. Kemudian, 4-10 hari kemudian, kalau dia tetap dengan kondisi disbiosis itu, plaknya tetap dibiarkan disbiosis, maka tubuh akan mengirimkan tentara yang lebih besar, namanya limfosit. Ya. Dan kalau tetap disbiosis itu tidak diperbaiki, maka dalam waktu hanya 2-3 minggu, 2-3 minggu itu nggak lama ya, maka tubuh akan mengeluarkan lagi tentaranya yang paling besar, sel plasma. Dan ketika tentara-tentara ini sudah keluar, sedangkan bakteri-bakteri ini kerjanya adalah mengeluarkan berbagai macam enzim. Enzim itu kemudian merusak matriks dari gusi, matriks dari epitel. Matriks-matriks yang mati ini dikira oleh tentara tubuh adalah antigen yang harus dibasmi. Akibatnya mereka kayak nembak-nembakin ngawur gitu ya, tembak. Akhirnya tulangnya sendiri ikutan dirusak. Itu yang terjadi. Tapi mari kita lihat. Sebenarnya bakteri itu, ingat, 90% itu adalah bakteri yang baik. 10% hanya bakteri oportunis.
Jadi kalau dia dalam kondisi sehat itu suasananya gini ya, komposisi warnanya. Kita lihat komposisi warna aja deh. Komposisi warna itu menggambarkan kelompok bakteri tertentu. Ketika dia jadi gingivitis, komposisinya berubah. Ketika dia jadi periodontitis dan kemudian periodontitis yang lebih berat, yang tadinya merahnya cuma seuprit begini, sekarang merahnya menjadi mendominasi. Jadi itulah yang terjadi pada bagaimana dalam ruangan yang sama kemudian komposisinya bisa berubah. Oke. Jadi, kalau ternyata gingivitis dan periodontitis terjadi perubahan komposisi bakteri, pertanyaan saya, tepat nggak sih tindakan kita selama ini terhadap periodontal itu ya paling-paling scaling, paling banter lagi root planning, udah sebatas itu. Terus cocok nggak sih? Kemudian yang kita lakukan adalah misalnya memberikan obat kumur antiseptik, gitu kan? Itu mematikan bakteri baik atau enggak? Nah, gitu ya. Jadi kelihatannya ada tindakan-tindakan di kamar praktek kita yang belum pas. Jadi karena itu, mari kembali ke basic, the new basic, supaya tindakan kita justru akan menunjang treatment kita yang lain. Ya. Nah, ini adalah contoh tentara tubuh yang kita punya. Tentara tubuh itu terbagi atas dua ya, innate. Innate itu tentara yang akan memberikan fast response dalam hitungan jam dia akan berespon, ya. Sedangkan kalau yang adaptif itu dia responnya lebih belakangan, lebih slow gitu ya. Jadi dia baru berespon mungkin 4 sampai 14 hari. Nah, yang repot dalam penyakit periodontal ini, tentara-tentara ini melihat partikel-partikel di dalam badan kita itu sebagai musuhnya. Partikel-partikel itu dapatnya dari mana? Partikel-partikel itu dapatnya dari perusakan jaringan yang dilakukan oleh enzim yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, partikel-partikel jaringan yang rusak ini dilihat sebagai musuh oleh tentara tubuh kita. Karena itu kemudian dia melancarkan reaksi radang besar-besaran. Itu yang paling ditakutkan dari penyakit periodontal. Jadi kalau digambarkan ya patofisiologinya atau mekanismenya itu rumitnya seperti ini. Rumit banget ya. Tapi diawali dari mikrobiom yang disbiosis yang kemudian masuk ke dalam sulcus gingiva. Ingat ya, kata kuncinya sulcus gingiva. Artinya sehari-harinya pasien harus bisa meremove plak yang ada di dalam sulcus gingivanya. Berarti pasti perlu tools atau alat yang khusus dong. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kerumitannya ya. Kerumitannya digambarkan seperti itu. Jadi sel ini kemudian menyerang sel ini kemudian mengaktifasi sel itu, gitu ya. Pokoknya saya bacanya juga pusing, gitu ya. Dan lebih hebat lagi, ini ada artikel tahun 2020, dia bisa menyimpulkan bahwa disbiosis rongga mulut itu menimbulkan gangguan sistem imunitas tubuh. Jadi jelas, efeknya bukan lagi lokal, efeknya adalah ke seluruh tubuh. Dan yang paling ditakutkan adalah ini, autoimun. Ya, jadi jurnal ini mengatakan bahwa biofilm yang disbiosis, ingat lagi ya, mulainya dari selalu disbiosis biofilm, itu akan menimbulkan sel imun ini terpacu. Sel imun yang terpacu tidak mengenali lagi mana yang tubuh, mana yang bukan tubuh, dihancurkan semua, akibatnya jaringannya hancur. Ya, itu sebabnya jaringannya, tulangnya rusak. Dia mencoba menggambarkan perilaku pengerusakan atau perilaku
respon radang itu ada 10 aktivitas yang bisa dia rekam. Ada 10 aktivitas yang bisa direkam ketika terjadi penyakit periodontal. Mulai dari tubuh itu kemudian memproduksi antigen itu sesuatu yang dianggap sebagai benda asing ya. Kemudian ada perpindahan bakteri yang kemudian menimbulkan penyakit dan seterusnya, termasuk timbulnya badai sitokin. Kita udah nggak asing ya dengar badai sitokin karena kita sudah belajar dari COVID. Badai sitokin itu adalah sel imunnya kemudian menghancurkan organ tubuhnya sendiri, ya kan? Ini terjadi di penyakit periodontal. Ini jurnal yang lain lagi tahun 2021 dia menyoroti bahwa penyakit periodontal itu menimbulkan kerusakan di epitel, di tulang, di peredaran darah, dan di fibroblast. Jadi lihat dampak kerusakannya itu ternyata luas, tidak sesederhana yang kita lihat secara klinis pakai mata ya. Ini jurnal lain lagi tahun 2021 menyimpulkan bahwa penyakit periodontal yang disebabkan karena mikrobial dysbiosis diperberat dengan faktor-faktor lingkungan, kemudian ditambah dengan adanya respon imun tubuh, itu ternyata sanggup menimbulkan berbagai penyakit. Hati, disbiosis usus, obesitas, penyakit jantung, penyakit paru, rematik, Alzheimer, kanker, kelainan kehamilan. Jadi kesimpulannya yang terjadi pada penyakit periodontal itu adalah mulai dari masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah, bakteri EMIA, terjadi respon peradangan secara sistemik di tubuh, dan kemudian terganggunya sistem imun seluruh tubuh. Jadi kalau dulu saya biasanya menjelaskan ke pasien, ibu ini bahaya loh, nanti bakterinya masuk ke pembuluh darah. Ternyata saya juga masih kurang lengkap gitu ya. Ternyata yang lebih mengerikan bukan cuma bakteri traveling, yang lebih mengerikan itu ternyata ini. Respon radang atau sitokin ini juga beredar ke seluruh tubuh bersama dengan toksin yang dihasilkan dari proses penyakit periodontitis tadi. Jadi akibatnya ya sama, ini bisa sudah banyak jurnal-jurnalnya yang menemukan hubungan antara periodontal dan berbagai penyakit ini. Cuman kelihatannya respon dari tenaga kesehatannya kalem-kalem aja gitu. Jadi ketika kitanya kalem-kalem aja, kitanya ke pasien juga kalem-kalem aja, pasiennya juga lebih kalem-kalem aja kan gitu ya. Jadi menurut saya harus yang diperbaiki nomor satu adalah mindset kita sebagai dokter gigi untuk melihat bahwa ini penyakit yang serius gitu ya, bukan cuma karang gigi, cuma di satu gigi. Bukan, itu adalah suatu tanda bahwa sudah terjadi disbiosis berat. Nah, Richard tahun 2018 sudah mengatakan, tindakan yang selama ini hanya berputar pada scaling dan root planning adalah tindakan yang terlalu menyepelekan atau menganggap enteng penyakit yang sedang menjalar pada pasien. Jadi, pesan kuatnya di sini adalah kalau bertemu pasien dengan kelainan periodontal, kita tidak boleh lagi berhenti hanya pada scaling dan root planning. Tidak boleh lagi. Nah, ini jurnal lain lagi tahun 2017. Dia menemukan bahwa kalau kita lakukan scaling dan root planning, ya betul, itu mempengaruhi jumlah bakteri patogen di subgingiva. Namun, lihat apa yang terjadi kalau kita hanya melakukan scaling dan root planning. Setelah 6 minggu,
kembali lagi tuh. Kembali lagi mikroba yang patogen menguasai keadaan dan kemudian mendesak bakteri yang komensal. Jadi artinya scaling dan route planning yang tanpa dilakukan rebiosis dari awal atau pengembalian tatanan bakteri dari awal, itu tatanan bakterinya akan kembali lagi dalam waktu 6 minggu. Kalau dia kembali lagi dalam waktu 6 minggu, ya berarti penyakitnya mulai lagi, kan gitu. Seperti itu. Jadi, ini paling baru 2022. Dia menyarankan bagaimana sih kalau kepengen mengobati penyakit periodontal. Dia bilang tidak bisa pakai cara yang lama, tidak bisa pakai cara yang tradisional. Jadi harus apa dong? Dia mengusulkan konsep P4, yaitu seorang dokter gigi harus bisa melakukan tindakan yang prediktif, bisa memperkirakan. Ya, waduh, ini pasien ini bahaya nih kalau nggak saya tangani sekarang, ini ke masa depannya akan seperti ini. Kita harus mampu meramal. Kemudian setelah kita mampu meramal, kita harus bisa mencegah dong, gitu ya. Karena saya tahu ini kayak ramalan hujan gitu ya. Jadi kayak BMKG, dia mampu meramal. Oh, besok nih hujan karena tanda-tandanya begini. Preventifnya apa? Preventifnya ya besok kalau keluar bawa payung kan gitu ya. Atau kalau nggak penting-penting amat jangan keluar. Itu namanya preventif. Ya. Kemudian tindakannya harus personalized karena tiap orang lain-lain, tiap orang lain-lain. Susunan bakterinya lain, respon imunnya lain, perilakunya lain, lingkungannya lain, derajat penyakitannya lain, kemampuan kebersihannya lain semua. Jadi bagaimana kita bisa selama ini menerapkan one size fits all, gitu ya, semua dihajar, sehari sikat gigi 2 kali, padahal setiap orang itu lain, gitu kan. Dan yang paling penting, seorang dokter gigi itu harus mampu menimbulkan partisipasi dari pasien. Kalau kita nggak mampu menimbulkan pasien untuk berpartisipasi, itu namanya kita gagal sebagai dokter gigi. I'm sorry to say, gitu ya. Yang namanya dokter itu dia harus bisa menyembuhkan, dan kalau dia bisa menyembuhkan, dia bisa memotivasi pasien untuk sembuh. Saya pernah sakit kan sampai harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Dokter umumnya itu kalau saya nggak mau minum obat, ya kan, dia bisa memotivasi untuk bagaimana menyadarkan supaya saya mau minum obat, supaya saya mau sembuh, gitu kan. Jadi yang namanya dokter itu dia mampu mengajak pasiennya untuk berpartisipasi untuk kesehatannya sendiri. Dia tidak melihat pasiennya sebagai sebuah objek. Dokter gigi yang baik akan melihat pasiennya sebagai satu subjek, makhluk hidup. Ya. Dan kalau kita ingin berhasil dalam perawatan, kita perlu kontribusi positif dari pasien. Itu udah pasti. Ya. Oke, sekarang jadi kita masuk. Berarti SOP pasien harus kita ubah jadi apa dong? Usul saya, nomor 1. Setiap pasien datang, kita harus bisa melakukan pemeriksaan resiko dan deteksi dini. Tadi kan katanya kita harus bisa pemeriksaan resiko dan deteksi dini ya untuk bisa memperkirakan ini nanti jadi apa gitu ya. Jadi gimana cara melakukannya? Teman-teman punya tools yaitu bisa mendiagnosis kesehatan mikrobiom menggunakan triplak. Ini cara yang paling simpel, paling sederhana, paling nggak repot. Karena nggak usah pergi ke lab. Dokter umum aja kalau mau mendiagnosis, dia ambil darah, dia kirim ke lab, nunggu 2 hari. Kita bisa diagnosis chairside. Apa nggak hebat? Nggak perlu ke lab loh. Ya, oke. Kenapa harus pakai triplak? Kenapa sikat gigi saja nggak cukup? Mari saya tunjukkan satu video. Saya suka sekali video ini, meskipun ini video lama. Tapi bisa menggambarkan bahwa orang bisa terlihat sudah sikat gigi, tapi padahal plaknya nggak keangkat. Ya. Jadi pada pasien ini yang saya lakukan adalah, pasien ini saya triplak, tapi saya tidak bilang
tidak bilang ke dia. Jadi dia kan dia duduk, saya cuma olesin sesuatu kan gitu. Dia nggak tahu dia olesin apa, dia nggak pakai cermin kan. Jadi saya bilang saya cuma olesin sesuatu, ini sekarang sikatmu, silahkan sikat. Jadi berarti di situ ada warna triplak ya, yang mewarnai plak. Sekarang dia akan sikat gigi. Sekarang kita lihat. Yang teman-teman perlu perhatikan nanti gigi depannya itu ada ungu sekali di servikal. Nanti setelah dia selesai sikat gigi, ungu itu hilang atau tidak? Kalau udah selesai bilang ya. Saya bilang sama dia kalau udah selesai bilang. Nah sekarang sebentar lagi dia bilang udah. Nanti sebentar ya. Udah. Nah, udah ya kelihatan ya. Dia bilang udah, tapi teman-teman masih bisa lihat di servikalnya masih ungu gitu ya. Jadi kalau sehari-hari anak ini sikat gigi, orang tuanya akan bilang, anak saya udah sikat gigi dok, sehari 2 kali. Tapi padahal plaknya nggak keangkat. Jelas ya? Jadi berarti pasien perlu triplak nggak? Ya perlu, gitu. Oke? Dan nggak usah anak-anak. Ini ibu-ibu, calon ibu, umurnya 25 tahun. Ketika saya triplak, hasilnya seperti ini. Triplak semua udah tahu ya. Jadi kalau dia ini udah ada tanda-tanda gingivitis ya. Sudah peradangan kan di situ ya. Di sini kelihatan sekali bahwa di sini ada yang biru muda. Biru muda itu berarti 5 hari lebih tidak tersikat. Kalau yang ungu-ungu ini, ungu-ungu tua ini adalah 2 hari tidak tersikat minimal. Dan di sini sudah mulai timbul kelainan periodontal berarti ya, karena sudah mulai gingivitis. Sekarang bayangkan kalau pasien ini datang, lalu kita nggak punya triplak, terus kita cuman ya udah kerjain aja apa yang dia minta gitu ya. Misalnya dia minta, oh gigi belakang saya ngilu, oke, mangap, tambal, bayar, selesai. Kita tidak punya triplak dan kita tidak pernah lakukan triplak. Pasien ini akan pulang dengan kondisi seperti ini berarti. Dengan plak yang masih menempel di sana dan dia mengaku sudah sikat gigi kok. Dia bilang kok dia sikat gigi. Dan memang dia sikat gigi ini bersih. Cuman daerah sini nggak kesikat. Apa kita sebagai dokter giginya bisa tidur kalau kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan? Nah, ini adalah teknologinya triplak sendiri. Teknologinya triplak itu dia bisa mewarnai bakteri yang anaerob, itu akan terwarna menjadi ungu, dan kemudian bakteri yang asam itu akan menjadi biru muda. Kalau teman-teman tanya, loh kenapa yang lebih lama umurnya warnanya lebih muda? Karena makin lama dia makin asam, akibatnya yang warna ungu ini jadi larut. Karena itu bakteri yang sudah 5 hari karena dia sangat asam, triplaknya tidak terwarna sebagai ungu tapi sebagai biru muda karena larut oleh asam. Ya. Nah, itu tadi SOP yang pertama ketika pasien masuk dan duduk. Ya. SOP yang kedua adalah pilihkan pengobatan yang personalized, melibatkan pasien. Nah, ini cara melibatkan pasien adalah tadi dengan memberikan olesan triplak. Jadi pasien diperlakukan seperti subjek. Dia tahu, oh yang seperti ini, kasih dia cermin. Jadi saya selalu bilang, kita itu harus punya cermin tangan. Jangan pakai cermin wastafel. Karena cermin wastafel terlalu jauh, pasien nggak bisa lihat. Jadi selalu siapkan cermin tangan. Ya. Kemudian pilih terapi sikat gigi yang sesuai dan ikuti dinamikanya. Dinamikanya dalam artian gini, pasien yang hari ini gingivitis berat, kalau sudah saya terapi dengan sikat gigi, mungkin dalam seminggu gingivitisnya udah turun kadarnya. Mungkin dalam bulan depan sudah sembuh. Kalau dia sudah sembuh, sikat giginya harus saya ganti. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengajarinya sikat gigi, bukan menjualinya sikat gigi. Saya sering kaget gitu ya kalau ada teman sejawat yang kalau saya tanya, sudah diajari sikat gigi dok? Sudah saya bawain pulang sikatnya.
suruh sikat sendiri gitu di rumah, karena dia bilang, ya saya nggak ada waktunya lah ngajarin dia sikat gigi. Oh, well, teman-teman, kita adalah dokter gigi. Bayangkan kalau kemudian Anda bertemu dokter umum yang bilang sama kita bahwa saya nggak punya waktu deh untuk merawat kamu. Kira-kira kan bahasanya seperti itu ya. Dan kemudian kita harus bantu pasien mengevaluasi, karena tetap perlu triplek. Nah, sekarang kita polling. Yang ketiga, menurut saya, sikat gigi itu apakah ya semua merek sama aja gitu ya, dan kebutuhan tiap orang tuh ya universal kok, karena semua orang bisa pakai sikat apa saja. Ataukah menurut saya tiap merek itu berbeda karena desainnya berbeda, karakter sikat giginya berbeda, jadi hasilnya pasti berbeda. Dan kemudian mestinya sikat gigi itu personalized karena kebutuhan tiap orang berbeda. Baik, terima kasih jawaban-jawaban teman-teman. Masih ada yang mau jawab? Kita tunggu. Oke, kita tampilkan ya hasilnya. Baik, 97% dari teman-teman setelah mendengarkan penjelasan saya tadi sudah bisa tahu arahnya ya. Artinya mestinya kebutuhan tiap orang akan lain. Karena kondisi tiap orang akan lain. Tapi mungkin ada sekitar 3% yang masih merasa sikat gigi ya sama aja sih. Dan setiap orang bisa beli sikat gigi apa aja sih gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat gitu ya. Kalau tadi kita percaya bahwa periodontal disease atau penyakit periodontal semua diawali dari mikrobiom atau plak yang disbiosis ya. Plak disbiosis itu digambarkannya seperti ini. Ini warna-warna itu menggambarkan spesiesnya. Tadi kan saya sudah bilang di awal ya. Mereka itu barisnya aja diatur. Spesies ini dulu yang masuk, habis itu spesies berikutnya, habis itu spesies berikutnya ya. Yang harus kita lakukan untuk memanage rongga mulut adalah salah satunya adalah menggunakan disruption secara mekanis, mengganggu secara mekanis. Nah, ini analoginya kalau kita lihat orang demo, kemudian polisi menembakkan water cannon gitu ya, supaya yang demo bubar ya. Jadi sama, kita melakukan disrupsi atau gangguan secara mekanis, yaitu menggunakan sikat gigi. Gunanya supaya apa ya? Supaya jadi pendek lagi, supaya habis lagi gitu ya, karena nanti mereka tumbuh lagi kok, nggak usah khawatir ya. Jadi selalu yang harus kita lakukan adalah mengganggunya supaya mereka tidak sempat jadi terlalu matang seperti ini ya. Nah, mari sekarang kita lihat alat yang digunakan untuk mendisrupsi plak. Apakah sama semua atau beda-beda? Mari kita lihat ya. Nomor satu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi karakter sebuah sikat gigi? Satu adalah tinggi filamen. Makin tinggi dia, makin lemah kemampuannya mengangkat plak. Jadi berarti sikat gigi yang bulu sikatnya tinggi dengan sikat gigi yang bulu sikatnya pendek, karakternya udah beda. Sikat gigi yang bulu sikatnya panjang itu akan lebih lunak dan lebih tidak kuat mengangkat plak. Sikat gigi yang bulunya pendek itu kuat mengangkat plak, tapi akan jadi keras. Dan kalau dia keras, dia bisa melukai gusi. Waduh, repot ya. Emang repot bikin sikat gigi. Sikat gigi itu harus memenuhi 2 syarat. 1, dia harus kuat mengangkat plak, tapi 2, dia harus ramah atau lembut terhadap gusi. Repot nggak itu? Repot banget. Dia harus kuat untuk mengangkat plak, tapi dia nggak boleh kuat-kuat karena nggak boleh merusak gusi. Ya apa sih?
Berarti bikin sikat gigi susah apa gampang? Susah. Bikin sikat gigi perlu penelitian nggak? Perlu. Kalau udah Suaranya hilang ya, Dok? baik teman-teman, terima kasih untuk koreksinya. Saya sudah rejoin kembali. Teman-teman coba cek apakah bisa kelihatan gambar dan suaranya. Sudah, Dok. Oke, terima kasih Dokter Lisa untuk koreksinya. Bisa, Dok. Tadi saya hilang mulai kapan ya Dokter Lisa? Tadi sampai poin kedua, Dok. Poin kedua, Ya, terima kasih. sikat gigi. Baik, poin kedua. Banyaknya filamen dalam satu hole itu juga menimbulkan karakter yang berbeda. Kenapa? Karena semakin banyak filamen dalam satu hole, dia akan semakin kuat. Kalau dia semakin kuat, dia bisa mengangkat plak, tapi berarti dia semakin sakit di gusi. Oke. Nah, jadi berarti antara sikat yang satu dengan sikat yang lain sama apa lain? Ya, nggak mungkin kan setiap pabrik kemudian membuat sikat dengan jumlah filamen yang sama di dalam satu hole-nya. Jadi pasti karakternya berbeda antara satu sikat dengan sikat yang lain. Dan jangan lupa karakter itu kemudian menentukan dia kuat tidak mengangkat plak, dia merusak gusi atau tidak. Jadi pasti setiap sikat gigi lain, ya. Itu baru 2 faktor. Faktor yang 3, bentuk penampang filamen. Pernah lihat ya sikat gigi yang bulu sikatnya begini. Nah, ada juga yang bulu sikatnya membulat. Nah, ini aja udah beda. Kalau dia kerucut,
dia itu makin lunak, berarti makin tidak kuat mengangkat plak. Kalau dia membulat seperti ini, dia lebih kuat mengangkat plak, berarti dia lebih keras, tapi berarti dia lebih keras di gusi, kan gitu ya. Jadi selalu ada take and give-nya gitu ya antara plak dan gusi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, jarak antar hole. Nah ini jarak antar hole ya. Jarak antar hole kalau makin jauh itu makin lemah dayanya mengangkat plak. Kalau makin dekat makin keras atau makin kuat dayanya mengangkat plak. Kemudian bahan filamen yang dipakai. Kalau dia pakainya nilon itu lebih lembut, tidak bisa dibentuk, tapi punya daya angkat yang lebih baik. Ya. Jadi berarti dari sekian faktor saja kita sudah tahu. Saya belajar tentang sikat gigi pergi ke Jepang, belajar selama 6 hari. Di Jepang itu ada kursus di mana orang-orang datang ke sana dan belajar cara menyikat gigi. Dan yang datang ke sana adalah tenaga kesehatan gigi. Mereka belajar cara menyikat gigi. Kenapa? Karena mereka bilang, saya sendiri harus tahu dulu bahwa cara sikat gigi saya sudah benar, baru kemudian saya bisa mengajar orang lain dengan benar. Gitu ya. Jadi itu sebabnya di Jepang itu ada kursus cara menggosok gigi. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia semua merasa kalau namanya sikat gigi semua sudah bisa. Otomatis. Karena apa? Karena nggak pernah dievaluasi, makanya kita pikir semua bisa. Ya. Nah, lokasi mana yang paling berat atau paling susah disikat adalah menurut jurnal ini tahun 79, yang paling banyak tumpukan plak itu adalah daerah proksimal dibandingkan lainnya ya. Jadi lainnya itu misalnya bukal atau lingual, yang akan paling banyak pocket dalam atau paling banyak kerusakan itu adalah proksimal. Berarti proksimal itu adalah area yang paling sulit dibersihkan sendiri oleh pasien. Itu kabar bagus lah buat dokter gigi. Kenapa? Berarti setiap pasien sebenarnya tetap perlu mechanical cleaning di dokter gigi. Ya. Rujak lewat. Oke. Nah, sebagai contoh 2 kasus pasien ini deh. Yang satunya seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Pertanyaan saya, masa iya sih kita kasih sikat gigi yang sama persis? Atau kedua pasien ini dibiarkan beli sikat gigi di supermarket gitu ya, terserahlah. Dulu kalau saya memberi nasihat pasien, saya sering bilang gini sama pasien, pokoknya Pak, cari sikat yang ada tulisannya soft gitu ya Pak, lunak, beli yang itu. Baru hari ini saya sadar gitu ya, softnya pabrik A dengan softnya pabrik B dengan softnya pabrik C, emang ada yang mengkalibrasi softnya seberapa? Enggak kan? Soft itu kan ukuran pabriknya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Jadi saya merasa berdosa juga, ngawur juga ya dulu cuman bilang ya pokoknya pilih yang soft gitu ya. Ya karena dulu belum ada ilmunya gitu ya. Tapi hari ini sudah ada ilmunya. Jadi hari ini saya sudah tahu bahwa treatment untuk pasien yang begini dan pasien yang begini dia butuh sikat gigi yang berbeda. Sikat gigi ini namanya P10M. Itu bulu sikatnya lihat ya ada yang runcing-runcing kerucut-kerucut ya. Nah, yang runcing-runcing kerucut-kerucut ini gunanya untuk masuk ke sela-sela sini, ke sulcusnya, ke interdentalnya, gitu ya. Dan untuk yang sedang meradang seperti ini, dia akan dibuatkan desain yang khusus namanya P10S. Ya, jadi dari 2 sikat ini saja kita sudah tahu seorang dokter gigi harusnya menguasai ilmu tentang sikat gigi. Karena itu tools yang paling mendasar untuk setiap pasien rongga mulutnya menjadi sehat. Ya. Dan dari gambar ini aja, saya harap semuanya sudah bisa sadar bahwa sikat gigi itu ternyata personalized. Nggak bisa hantem promo, nggak bisa main asal beli di supermarket. Perlu
terapi, perlu diobati oleh dokter giginya. Nah, kalau di Jepang itu ada 13 macam sikat untuk 13 kondisi. Perokok beda, orang habis bleaching beda, perempuan berbeda, perempuan dengan gusi berdarah berbeda, laki-laki berbeda, laki-laki dengan gigi goyang berbeda, orang yang punya implan berbeda, orang yang pakai orto berbeda, orang yang habis pencabutan pun perlu sikat gigi yang berbeda. Orang yang habis operasi pun perlu sikat gigi yang berbeda. Orang lansia perlu sikat gigi yang berbeda. Anak berkebutuhan khusus perlu sikat gigi yang berbeda. Orang yang males perlu sikat gigi yang berbeda. Orang profesional yang sibuk banget sampai nggak sempat sikat gigi perlu sikat gigi yang berbeda. Ya. Jadi harusnya ilmu ini dikuasai oleh seorang dokter gigi. Karena kalau nggak, kemana lagi mereka harus bertanya tentang sikat gigi? Masa ke dokter mata? Nggak mungkin kan? Oke. Nah, terkait penyakit periodontal, sikat gigi apa yang cocok? Dibuatkan ada 3 macam sikat gigi. Untuk orang yang lansia ataupun yang motoriknya tidak terlalu bagus, untuk orang yang sibuk, untuk orang yang males, sehingga kalau sikat gigi itu hanya bisa cepat-cepat, nggak bisa detail, disiapkan yang namanya P30. P30 ini langsung bisa sikatnya langsung kena rahang atas rahang bawah. Untuk laki-laki ataupun perempuan itu bisa pakai P10. Khusus untuk perempuan, karena perempuan itu ternyata bentuk giginya lain, ukuran giginya lain. Disiapkan P20. Tapi kalau perempuan ini perawakannya besar seperti laki-laki, ya dia bisa pakai yang P10. Ini P20 nih untuk perempuan, model-model perempuan di Jepang lah ya, yang kurus-kurus kecil-kecil gitu. Ya. Nah, khusus untuk periodontal, dia dibikin kombinasi. Ada yang kerucut, ada yang membulat. Kenapa? Yang kerucut supaya ramah di gusi dan bisa masuk ke sulcus. Yang membulat, dia tetap harus ada supaya dia kuat mengangkat plak. Ya. Nah, ini bedanya dengan sikat gigi yang untuk gigi berlubang atau bukan untuk periodontal. Kalau bukan untuk periodontal, dia membulat-membulat. Ya. Oke. Nah, kalau yang untuk perio, dia harus panjang begini supaya bisa masuk ke sulcusnya. Ya. Nah, ini jadi kalau ada pasien seperti ini, saya senang banget karena saya langsung bisa melakukan terapi sikat giginya. Jadi ini pasti saya beri P10M. M itu saya beri kalau gusinya tidak berdarah. Ya, nanti teman-teman kalau membutuhkan sesi untuk belajar sikat gigi, saya buatkan. Karena untuk mendalami sikat gigi ini mungkin kita butuh 1 jam sendiri, gitu ya. P10M. Tapi kalau yang kondisi ini, yang pasien kedua, ini pasti saya beri P10S dulu. Tentu di scaling dulu ya, scaling, kemudian P10S selama 1 atau 2 bulan. Lalu kemudian nanti saya observasi lagi kalau dia sudah mereda radang gusinya, saya naikkan jadi P10M. 1-2 bulan lagi saya lihat lagi kalau penyakit periodontalnya sudah sembuh, saya naikkan lagi menjadi B10M. Supaya dia konsentrasi untuk mengangkat plak yang supragingival. Jadi seperti itulah terapi sikat gigi. Dinamis, mengikuti kondisi pasien. Jadi kita kayak dokter jerawat, dia bisa ngasih krim malam, krim pagi, terus besoknya nanti kasih krim yang mana lagi. Nah, ini juga sama. Jadi sikat gigi ini diperolehnya sebaiknya dari dokter gigi. Jangan biarkan dia pergi beli sendiri. Nah, ini pasien yang seperti ini juga butuh sikat gigi yang lain lagi. Jadi mungkin ini di sini ada sedikit gingivitis, tapi di sini banyak karies, gitu ya. Jadi mungkin ini saya berani kasih P10M, lalu kemudian ini selama 1 bulan, gitu ya, karena gingivitisnya kelihatannya ringan. Lalu harus segera saya naikkan menjadi B10M, karena B10M itu lebih kuat mengangkat plak
yang menyebabkan gigi berlubang. Nah, kalau dia seperti ini karena dia pakai bracket, maka beri dia sikat gigi yang I20. Ya, I20 itu desainnya khusus untuk yang pakai bracket ataupun yang pakai implan, pakai crown, pakai bridge, itu desainnya desain sikat giginya khusus, ya. Nanti kalau bracketnya udah dilepas, ya sikat giginya harus yang lain dong. Sikat giginya harus yang B10M misalnya, ya. Nah, SOP yang ketiga, kita harus mengembalikan suasana homeostasis dari bakterinya. Jadi nggak cukup dengan scaling, root planning, ngajarin sikat gigi. Bakteri yang udah kadung berantakan susunannya ini gimana betulinnya? Gimana merebiosisnya istilahnya? Ya harus secara kimiawi. Karena kan nggak kelihatan dia. Ya, kalau tadi plak bisa kita remove secara mekanikal, tapi yang lainnya yang tidak kelihatan harus kita perbaiki secara kimiawi. Nah, perbaiki secara kimiawinya adalah memperbaiki lingkungannya, yaitu dengan menggunakan kita berikan CPP-ACP, dan kalau saya tambahkan lagi dengan pasta gigi yang sifatnya prebiotik. Prebiotik itu artinya menutrisi bakteri baik. Beda dengan probiotik ya. Kalau probiotik itu isinya adalah bakterinya sendiri. Kalau prebiotik adalah nutrisinya, jadi isinya benda mati. Tapi kalau probiotik itu isinya makhluk hidup. Nah, jadi hati-hati tuh kalau memasukkan makhluk hidup ke dalam tubuh kita, yakinkan bahwa kita bukan sedang menciptakan komposisi yang salah, kan gitu ya. Jadi hati-hati sekali menggunakan probiotik, apalagi untuk mulut. Saat ini probiotik untuk mulut belum ada. Ya, kenapa belum ada? Ya susah sekali karena spesiesnya ada 1000. Bagaimana mengembalikan tatanan 1000 spesies ini kan? Paling-paling kalau kita pakai kapsul probiotik itu paling-paling hanya mengangkut paling-paling berapa spesies gitu. Jadi nggak bisa ngembaliin tatanannya dengan sempurna, malah nanti menimbulkan disbiosis yang lainnya, ya. Jadi untuk rongga mulut paling tepat adalah terapi prebiotik. Nah, CPP-ACP ini jurnalnya tahun 2019 dan akan keluar jurnal yang baru-baru lagi tentang efek CPP-ACP terhadap lingkungan atau bagaimana dia menutrisi rongga mulut, ya. Dan nanti juga akan keluar bagaimana dia akan menguatkan gusi dan bagaimana menyembuhkan penyakit periodontal. Itu sedang disiapkan jurnalnya oleh Profesor Eric Reynolds, penemunya CPP-ACP. Ya. Nah, SOP yang terakhir yang harus dilakukan pada hari pertama bertemu pasien juga adalah segera hilangkan iritannya. Jadi iritannya ini berupa apa? Berupa plak, berupa karang gigi, yaitu harus dilakukan scaling dan root planning. Artinya kalau scaler saya mati, scaler ultrasonik saya mati, dental unit saya mati, maka tolonglah pasien pakai scaler manual. Bukan masalah capek, tapi ini sedang masalah bagaimana saya dokter menolong pasien. Oke? Nah, ini scaling dan root planning bedanya ya. Jadi scaling mengangkat yang besar-besar, root planning adalah menghaluskan. Karena kecil-kecil begini tetap jadi iritan. Kesimpulan, ini kesimpulan tahun 2016 ya, jurnal tahun 2016. Pemahaman kita saat ini ya mendukung bahwa praktek kita harus beralih dari cuman fokus menangani karies dan penyakit periodontal dengan cara membunuhi bakteri, ya kan? Saya ingat dulu sering sekali kalau treatment periodontal pasti memberikan antiseptik gitu ya. Umur antiseptik gitu ya, pendekatan antibiotika gitu, pokoknya pendekatan yang dulunya membunuhi mikrobiota, kayak misalnya sering sekali dulu waktu saya di puskesmas misalnya, kalau ada yang sakit gigi, pasti nomor 1 kasihnya antibiotika. Antibiotika itu pendekatan membunuhi bakteri. Nah, dikatakan sekarang kita harus
bergeser, harus shifting, harus balik arah gitu ya, kepada fokus untuk secara proaktif melakukan manajemen rongga mulut dengan menciptakan lingkungan yang homeostasis. Jadi bukan dengan membunuhi, karena dengan membunuhi itu kita tidak sedang menciptakan lingkungan yang homeostasis. Lingkungan yang homeostasis itu beragam, keragaman harus dijaga, komposisi harus dijaga. Jadi pendekatannya pasti bukan dengan membunuhi salah satu, ya. Jadi arahannya adalah satu, seorang dokter gigi harus bisa melakukan pemeriksaan mikrobiom, harus bisa melakukan deteksi dini pada orang-orang yang beresiko tinggi, harus bisa melakukan pendekatan yang personalized, ya, dan harus bisa melakukan rebiosis pada pasien yang mengalami dysbiosis tersebut. Kalau kita lakukan ketiga hal ini, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah treatment-treatment kita yang lain akan berhasil. Penambalan berhasil, perawatan ortonya berhasil, bedahnya berhasil, apalagi perawatan periodontalnya juga akan berhasil, mungkin ada bone grafting berhasil, implannya berhasil. Jadi dengan hanya menata rongga mulut itu akan mendukung treatment-treatment kuratif yang teman-teman biasa kerjakan. Oke. Terakhir, kita polling dulu ya. Jadi hal penting apa sih yang saya pelajari hari ini? Saya ingin tahu jawaban teman-teman. Apakah 1, 2, 3, atau 4? Iya, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Baik. Masih ada lagi yang ingin menjawab? Sudah? Oke, kita tampilkan hasilnya. Ya, terima kasih teman-teman hari ini. Saya rasa teman-teman mempelajari banyak macam-macam gitu ya. Ada yang bisa take home hari ini adalah pesan nomor 1, ada yang bisa take home pesan nomor 2, ada bahkan yang bisa take home pesan nomor 3, ada yang bisa take home pesan nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang paling ditakuti dari penyakit periodontal adalah tercetusnya autoimun. Jadi kalau kita nerangin ke pasien sekarang ganti cerita nih. Bukan lagi cerita gigi lepas, nggak seru lah, ya. Mungkin kita harus cerita tentang bagaimana itu akan menimbulkan respon autoimun, ya. Orang-orang paling takut sama penyakit autoimun, ya kan? Karena nggak ada obatnya. Apa obatnya coba? Ya kan? Hanya berharap bahwa respon imunnya akan melemah gitu dan tidak merusak kan gitu ya. Jadi jurnal-jurnal yang saya baca semuanya mengatakan kalau sudah orang itu kadung kena penyakit periodontitis, nyembuhinnya udah susah. Jadi mari tolong pasien-pasien kita yang belum kena atau akan kena, mari tolong. Please gitu ya. Karena begitu dia udah kena, udah susah gitu ya. Toksinnya menyebar, bakterinya menyebar, respon imunnya kena semua secara sistemik, udah susah betulinnya ya. Jadi tolong. Kemudian kesimpulan kedua kita adalah dysbiosis bakteri merupakan penyebab utama penyakit periodontal. Karena itu penting pada kunjungan pertama mengajari pasien menyikat gigi, mengajari pasien mengevaluasi, dan jangan lupa lakukan rebiosis
Kalau nggak dilakuin rebiosis juga percuma kan. Kemudian yang ketiga, ya tadi ya, kalau scalar ultrasonik rusak, nggak usah jadi alasan untuk hari itu tidak melakukan bantuan kepada pasien. Kita pasti semua orang punya scalar manual. Bantulah dia untuk menghilangkan iritan pada hari itu juga. Karena waktu kita nggak panjang. Waktu kita nggak panjang. Dari gingivitis menjadi periodontitis itu hanya butuh waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Waktu kita tidak panjang. Ya. Pesan terakhir saya buat teman-teman. Orang pintar itu bisa sih menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau udah penyakit periodontitisnya udah berat gitu ya, dia lakuin grafting gitu, dia lakuin flap gitu ya. Orang pintar bisa melakukan itu. Tapi hanya orang jenius yang bisa mencegah sebelum timbulnya masalah. Nah, teman-teman mau jadi jenius berarti harus belajar caranya mencegah masalah. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sharingkan hari ini. Maaf ngaret gitu ya. Selalu kalau sudah ngobrol itu jadi panjang gitu ya. Hari ini sudah direkam, jadi mungkin tadi saya janji akan kelihatan mukanya gitu ya. Hari ini sudah direkam, jadi teman-teman bisa mendengarkan kembali. Kalau boleh saya ingin ini bisa di-sharingkan sebentar, saya ingin sharingkan sebentar. Jadi peralatan yang diperlukan pasien itu apa aja sih gitu ya. Nah, kira-kira ini peralatan yang diperlukan untuk pasien. Ya, jadi kalau saya tadi sudah siapkan ini ada merah-merah, anggap aja plak. Saya bikin garis baru. Ya, anggap saja ini plak. Yang namanya sikat Rusello itu kalau boleh di close up. Bentar, saya close up. Bisa nggak? Nggak kelihatan ya? Terlalu memantul. Oh, lampunya dimatikan. Bisa kelihatan? Hapus. Ya. Jadi dia ini terdiri dari 2 tingkat. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, cara sikat gigi yang benar itu adalah yang panjang masuk ke interdental, yang pendek menempel di bagian bukal. Jadi seginilah tekanannya. Jadi nggak boleh ngambang. Kadang-kadang ada pasien yang kalau sikat gigi ngambang ini, itu nggak boleh. Jadi dia harus nempel. Nah, seperti ini tekanannya, ya. Kemudian cara dia sikat kalau pakai sikat Rusello gampang, tinggal vertikal aja. Udah bersih. Tinggal vertikal maju mundur. Itu kan cara sikat gigi yang paling gampang ya untuk pasien ya. Tinggal vertikal maju mundur. Udah langsung bersih. Nah, kalau masih ada yang tersisa seperti ini, kita bisa berikan tools yang lain lagi namanya one tap. Itu gunanya untuk ini. Gampang sekali. Tuh, langsung hilang ya. Jadi pasien selalu saya bawain 2. Saya bilang, finishing dulu pakai ini. Kalau sudah, satu-satu lekukannya tolong disikat pakai ini. Karena gigi kita lekuk-lekuk, mau gimana lagi? Jadi berarti sikat gigi itu nggak boleh cepat-cepat. Flossing juga penting. Flossing itu penting sekali. Nah, kemudian terakhir kalau sudah lakukan pengolesan CPP-ACP ini, kalau untuk orang yang sudah gingivitis atau sudah periodontitis, saya suruh dia 6 kali sehari. Karena untuk mengembalikan ekologi mulutnya supaya kekejar. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya ingin tunjukkan teman-teman. Pengolesan triplek. Pengolesan triplek, kalau dulu saya ngertinya pakai microbrush. Tapi ternyata kalau pakai microbrush tuh sulit karena dia jadinya titik-titik. Ini triplek yang ada di wastafel saya nih.
Saya sendiri aja tiap kali pakai triplek. Kalau kita pakai microbrush kan jadinya seperti ini ya. Akibatnya tuh jadinya titik-titik gitu ya. Biasanya di gigi jadinya titik-titik. Jadi kalau saya lebih suka pakai aplikator seperti ini. Kenapa? Karena dia jadi lebih enak. Lebih cepat ngerjainnya. Dan lebih rata. Kalau pakai microbrush nggak bisa. Ya kan? Jadi harus punya nih aplikator seperti ini. Enak sekali. Nah, kalau sudah kita ratain semua permukaan giginya dengan triplek, seperti ini ya. Pokoknya semua permukaan harus di triplek. Semua, bahkan yang dalam-dalam sini juga harus di triplek. Dan tripleknya nggak boleh kurang. Jadi ambil lagi tripleknya kalau rasa kurang. Ya. Semua sudah di triplek, lalu minta pasien kumur 1 kali. Setelah kumur 1 kali, lalu dilihat sisanya warna apa. Itulah bakterinya. Jadi kemudian biasanya saya minta HP, saya fotokan. Lalu kemudian saya akan bukakan sikat gigi yang sesuai. Tadi kan kita harus belajar sikat gigi dulu ya kalau ingin belajar sikat gigi. Lalu saya bukakan sikat gigi yang sesuai. Lalu kemudian saya minta pasiennya menyikat, saya berikan cermin. Pasti saya berikan cermin untuk dia pegang, lalu saya bilang tolong disikat sampai semua warna hilang. Kalau ada triplek enaknya gitu. Perintahnya gampang. Pokoknya semua warna harus hilang. Kalau belum hilang nggak boleh berhenti, kan gampang ya. Nah, itu pasien kemudian akan sikat. Nah, sesudah pasien sikat, saya akan evaluasi, saya akan bantu melihatkan dia, saya akan bilang, oh itu masih ada yang ungu tuh di sebelah sana, yang di sebelah sini masih ada ungu tuh. Nah, tekanannya segini. Nah, baru saya ajarin dia, saya pegang tangan dia dengan sikat, lalu saya bantu dia menyikatkan. Jadi mengajari dia sikat gigi bukan ngajarin di Phantom. Kemarinnya saya pernah ada seseorang bilang, dok, pasiennya udah saya bawain sikat gigi tapi kondisinya tidak membaik. Lalu saya tanya, sudah diajari sikat gigi belum? Sudah. Terus saya bingung kan, sudah diajarin sikat gigi kok masih dia nggak bisa bersihin, kenapa ya? Selidik punya selidik, ternyata ketika dia mengajar sikat gigi, dia melakukannya di Phantom. Jadi bukan di pasien, bukan di gigi pasiennya, jadi bukan pasien mencoba di gigi, tapi tenaga kesehatan ini mengajarnya di Phantom. Jadi nggak seperti itu. Kita harus mengajarnya di mulutnya pasien. Jadi pasien tahu betul seperti apa. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kembali lagi barangkali. Kameranya terbalik, Prisma. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah habis, artinya saya janji tadi hanya sejam ya, kemudian ini sekarang berlanjut sudah jadi 2 jam, jadi saya rasa kita akan berhenti di sini. Tapi sebelum kita tutup, saya akan catat semua pertanyaan, jadi Prisma tolong catat semua pertanyaan, lalu jawabannya akan saya bagikan di grup, ya, karena waktunya sudah mepet. Baik, kita mungkin foto bersama dulu, Prisma. Nanti jangan hilang dulu. Oke. Kita foto bersama. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini dan mohon maaf juga ternyata Zoom room yang dibuka hari ini hanya muat 100. Jadi teman-teman banyak yang protes katanya nggak bisa masuk gitu ya. Jadi ini adalah 100 orang terpilih. Karena di luar sana banyak yang nggak bisa masuk ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Dr. Irin. Selamat bertemu lagi dan kita ketemu di grup untuk jawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Iren. Terima kasih, Dokter Sony. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Teman-teman boleh leave, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Dr. Iren.
gitu ya. Hah?